Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harnaldi dengan NIM 23051666017. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan micro teaching simulasi kedua dengan materi Romusa. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya kemarin? Lancar. Alhamdulillah kalau gitu. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya semuanya ya. Oke, jadi sebelum kita mulai, ingin Bapak kenalin dulu. Nama Bapak adalah Bapak Muhammad Harnaldi. Kalian bisa panggil saya Pak Aldi, Pak Ade gitu bisa. Jadi pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai Romusa. Saya bisa lihat di slide PPT di depan. Oke, pertama Bapak ingin menanyakan, menurut kalian nih gimana kalau semua pekerjaan itu harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya upah? Gimana? Ada yang mau jawab? Gimana menurut kalian? Oke, ada yang jawab? Kalau enggak, Bapak tunjuk satu orang untuk coba jawab pertanyaan dari Bapak ini. Mana? Ada? Enggak ada? Oke, Bapak tunjuk aja kali ya. Mungkin Dayat coba. Dayat. Menurut saya tergantung, Pak. Kalau hasil kerjaan itu untuk kita sendiri mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau hasil kerja kita itu untuk orang lain dan kita tidak mendapatkan apa-apa, itu nggak banget. Nggak apa? Nggak setuju banget. Nggak setuju banget. Oke. Terima kasih Dayat atas jawaban itu. Tangan dulu Dayat. Oke, bagus sekali Dayat jawabannya. Dayat bilang bahwa kalau untuk dirinya sendiri dia tidak menjadi masalah, tapi kalau dia bekerja untuk orang lain lalu tidak diberi upah, dia sangat tidak setuju ataupun salah dengan hal tersebut. Betul ya? Oke, betul. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tadi kenapa Bapak tanya soal itu adalah pertama memahami apa itu Romusa, kedua mengetahui latar belakangnya, lalu yang ketiga menganalisis dampaknya bagi masyarakat. Nah, apa itu Romusa? Jadi kata Romusa itu berasal dari bahasa Jepang yang berarti guru. Nah, guru atau pekerja. Namun dalam konteks sejarah Indonesia, Romusa merujuk pada rakyat yang dipaksa bekerja tanpa upah layak oleh tentara Jepang. Nah, jadi yang seperti kita pahami, Romusa ini, mungkin teman-teman sudah pernah baca ataupun dengar. Romusa ini adalah sebuah kebijakan mengenai berhubungan dengan pekerjaan gitu. Jadi kalau menurut tentara Jepang, mereka menganggap bahwa mereka menjanjikan bahwa Romusa ini itu adalah pekerjaan yang layak. Mereka bakal digaji, lalu ada jaminan-jaminan lainnya seperti kesehatan dan lain-lain. Tapi kalau dalam pandangan kita sebagai warga Indonesia dan dalam konteks sejarah, ini adalah sebuah kerja paksa yang dilakukan oleh tentara Jepang. Oke, selanjutnya latar belakang terjadinya Romusa. Nah, latar belakang terjadinya Romusa ini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kebutuhan perang dari pihak Jepang, yang pada saat itu memang Jepang itu sedang melawan Sekutu, yaitu pada tahun 1943. Mereka lagi sedang perang terhadap Sekutu. Namun di tahun ini mereka tidak terlalu masif atau terlalu banyak mengambil pekerja-pekerja dari Indonesia karena memang belum terlalu butuh pada saat itu. Tujuannya adalah untuk membangun benteng pertahanan, lalu yang kedua membuat jalan raya dan rel, membangun lapangan udara dan pelabuhan, dan hal-hal lain yang berbau
pekerjaan kasar lah istilahnya. Dan mereka B. Kekurangan tenaga kerja. Nah, jadi banyak tenaga kerja Jepang itu dialihkan ke medan perang sehingga Jepang memanfaatkan rakyat di daerah jajahan seperti Indonesia. Nah, karena mereka pada saat itu melakukan perang dengan pihak sekutu, akhirnya dari pihak Jepang itu kekurangan untuk menjadi pekerja kasar lah istilahnya. Karena banyak dari pihak Jepang itu menjadi tentara pada saat itu. Lalu C, ini adalah propaganda Jepang. Pada awalnya Jepang menggunakan propaganda seperti saudara tua, Asia untuk Asia. Yang tadi saya sempat mention, yang saya sempat sebut, mereka ini mempropagandakan atau bahasa mudahnya, mereka ini menjanjikan sebuah hal yang tidak pasti gitu. Mereka bilang ada Asia untuk Asia, lalu ini untuk melawan bangsa Eropa, karena sebelumnya kita perang melawan Belanda pada saat itu. Jadi mereka mempropagandakan bahwa ini tujuannya untuk melawan bangsa-bangsa asing, bangsa-bangsa Eropa, bangsa Barat yang sudah pernah menjajah Indonesia. Dan juga karena satu ras, yaitu ras Asia, mereka mempropagandakan hal tersebut. Nah, yang kedua itu bagaimana proses perekrutan Romusa. Jadi perekrutan ini dilakukan berbagai cara. Cara yang A itu terjadi sukarela atau awal penyelundupan. Ini bisa dibilang awal tahun, yaitu di tahun 1943. Jepang mengajak rakyat bekerja dengan janji upah dan kehidupan layak. Banyak rakyat tertipu karena kondisi ekonomi sulit pada saat itu. Akhirnya ya mereka menjadi pekerja paksa, bukannya menjadi pekerja yang diberi upah layak dan hidup yang layak. Lalu B itu paksaan atau periode selanjutnya. Nah, itu terjadi di tahun 1944. Nah, pada saat itu kepala desa itu dipaksa mengirim warganya, pemuda menjadi target utama, yang ketiga siapa saja yang menolak bisa dihukum. Jadi suatu ketika pernah ada tentara Jepang datang ke sebuah desa, lalu dia mencari pemuda yang ingin dipekerjakan di dalam Romusa ini. Namun pada saat itu tidak ada di dalam rumah, tapi mereka memaksa, yaitu mereka mencari ke ladang-ladang untuk mencari pemuda-pemuda yang sedang bertani lah pada saat itu, karena memang Indonesia pada saat itu banyak mayoritas menjadi petani. Akhirnya mereka mencari di sana, mereka dapat, lalu mereka seret untuk menjadi menjadi pekerja Romusa. Lalu C, ada mobilisasi besar-besaran. Nah, ini itu terjadi di tahun 1945. Karena rakyat itu tidak hanya dikirim dalam negeri, tapi juga ke luar wilayah seperti Burma, Thailand, Malaysia, dan ketiga negara ini itu adalah negara jajahan Jepang pada saat itu. Jadi banyak rakyat yang juga dikirim ke luar, sekitar kalau tidak salah ada 50.000 seingat saya, tapi yang balik tidak banyak, itu hanya seperempat pada saat itu. Dan terjadi di tahun 1945 karena mereka sudah sangat terdesak, makanya akhirnya mereka mengirim keluar, dan di negara-negara jajahan lainnya mereka melakukan Romusa juga. Nah, ini kondisi kehidupan Romusa. Jadi pada saat itu kondisi kehidupannya sangat-sangat memprihatinkan. Mereka pertama bekerja berjam-jam tanpa istirahat yang cukup, pekerjaan berat seperti menggali, mengangkut, dan membangun. Jadi mereka ini betul-betul suruh bekerja dari pagi sampai sore, tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Kalau mereka tidak bekerja, mereka bakal dicambuk, diancam, dipukuli, dan lain-lainnya. Nah, B adalah kebutuhan hidup. Makanannya sangat minim, tidak ada fasilitas kesehatan, tempat tinggal tidak layak. Jadi mereka itu kadang tidak diberi makanan dan lain-lain. Dan C ada perlakuan Jepang sudah saya sebutkan tadi. Terus ada dampak Romusa, ada dampak sosial, banyak keluarga kehilangan anggota, struktur sosial yang terganggu karena banyak laki-laki yang diambil, banyak perempuan menjadi tulang punggung. Akhirnya terus dampak ekonomi, produksi pertanian menurun karena kebanyakan mayoritas petani pada saat itu masih jarang menikah, kelaparan meluas. Lalu ada dampak kemanusiaan, banyak yang meninggal, penyakit pada saat itu karena kurangnya makan dan lain-lain, dari fasilitas kesehatan. Lalu ada trauma berkepanjangan bagi korban. Terus ada sedikit perlawanan dari mereka,
Pertama menyembunyikan diri agar tidak direkrut, kedua melarikan diri, lalu ketiga menolak secara diam-diam di desa. Pada akhirnya banyak yang tidak pernah kembali ke kampung halaman, hilang tanpa kabar dan tidak mendapatkan pengakuan atau kompensasi yang layak. Dan pada tahun 1945 akhirnya Romusa tidak ada karena pada saat itu Jepang kalah. Oke. Terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan teman-teman, Romusa ini bukan sekedar program kerja, melainkan bentuk eksploitasi besar-besaran terhadap praktek kerja. Sistem ini menunjukkan bagaimana kekuasaan kolonial dapat merampas hak manusia dan menyebabkan penderitaan yang luas. Nah, itu dia teman-teman. Tadi terkait Romusa yang sudah saya jelaskan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin tanyakan terkait Romusa ini? Sudah? Ingin bertanya? Oke, apakah tidak ada? Jadi yang ingin bertanya, oke, ini kita lanjut aja. Jadi selanjutnya kita bakal membuat kelompok. Jadi kelompoknya mungkin terdiri dari, di sini ada berapa orang? Siapa ketua kelasnya? Ya, Daniel. Ada berapa teman sekarang hari ini? Boleh dulu nggak Pak? Oh, boleh, silakan. Oke. 1. Saya hitungkan. Hitungkan aja. Oh, ya. 10 orang. Mungkin kita bagi jadi 3 kelompok. Jadi ada yang 4, ada yang 3. Mungkin berhitung aja kali ya, biar enak dari Nadia. 1, 2, 3. Oke, mungkin teman-teman bisa berkumpul dengan anggota kelompoknya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, lalu kelompok 3 di belakang Aurel. Jadi tiap kelompok mendapatkan pertanyaan yang sama dan juga ada 5 pertanyaan ini untuk melihat seberapa pemahaman kalian dari materi yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ada 5 pertanyaan, bisa kalian tulis lalu jawab di kertas. Nanti kertasnya bisa kumpul ke saya. Oke, saya kasih waktu sekitar 3 menit lah, 3 menit. Langsung jawabannya aja Mas. 3 menit. Oke, silakan. Udah ya? Berapa? Udah kerja sama? Oke. Ayo, kerja sama teman-temannya ya. Ditulis di kertas jawabannya aja. Ada nih, bantuin temannya ya. Mana? Gak usah, langsung kumpul ke saya aja. Ya. Aman-aman. Semangat ya, semangat.
Selesai? Oh, belum ya? Oke, bagus. Ya, silakan. Ya. Stop. Ini mainan ya? Ini mainan. Oh, pulpen ini ya? Mainan apa? Oh, pulpen. Iya, apa nama? Iya. Oh iya. Makasih Daniel. Sudah mengingatkan. Ya, kenapa? Si Gemi. Kan itu kursi kerja Daniel. Kita kerja juga, bantu dia Pak. Nanti kalau juga Pak. Berarti dari pamannya. Kamu nggak cari jawaban. Dan tadi dia Bantu doa. apa? Bantu doa. Allah. Janganlah. Berarti udah cari jawabannya. Pak, terlalu gue. Terlalu sekali dari Bapak. Iya, saya Tapi itu kalau bisa juga perlu. nggak bisa saya marah-marah ya. Lagi puasa. Semua sama Pak, selasa Jumat. Ganti puasa. Oh, puasa. Iya. Apa? Untuk awal itu belum. Emang? Nggak ada. Oh, nggak ada. Bukan ya. Dan nomor berapa? Dua. Oke. Oke teman-teman, waktunya tinggal 1 menit lagi. Silakan. Oke. Hah? Kasih aja. Something like that. Kamu sapinya merobek. Nomor berapa? Ini jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya. Ini nggak apa-apa. Sudah selesai? Kolom 3 saya. Makasih ya kolom 3 ya. Ya. Permen apa? Sebelum jangan sini aja. Tunggu teman-teman yang lainnya juga. Oke? Tepat waktu, udah boleh korupsi waktu kita. Oh iya. Korupsi waktu ya. Oke? Bisa ada lama dikit-dikit. Udah ada Pak. Mana? Tinggal berapa kalau
Yo, ini tinggal 1 menit lagi. Oke, ini sudah habis teman-teman. Silahkan dikumpulkan aja. Sudah habis kok. Selesai tidak selesai. Ini sudah selesai ya. Ayo kumpul Anissa dan Dian. Oke, terima kasih kelompok 2. Ayo Daya, kita selesai waktunya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Terima kasih Daniel, Tela, Nadia, Dayat, Asri, Vivi, Amisa, Aurel, Ajil, dan Asal. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.